Sering komentar pasrah kepada Allah. Maka kemudian ini yang terjadi setelah kepasrahan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu. Setelah bertakwa, penuh berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki, pintu rezeki dari sesuatu yang tidak pernah terduga. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ya, komunikasi, dialog. Nabi Ibrahim itu tidak hanya berdialog dengan putra-putranya, nabi-nabi yang lain, termasuk dengan Ismail ketika mau disembelih. Nabi Ibrahim juga berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meminta untuk dipadamkan api yang akan membakarnya. Kemudian ketika meminta agar anak istrinya dijaga, ini adalah dialog. Kemudian kita bukan nabi, apa bisa kita berdialog dengan Allah? Tetap bisa, tetapi tidak dijawab sebagaimana nabi. Maka kemudian kita berdialog melalui sholat. Ya, kita berdialog melalui sholat. Berdialog meminta kepada Allah melalui zikir. Maka ada istilah yang lain, sholat tahajud, sholat hajat, berdoa. Itu adalah proses kita dialog dengan Allah. Saat galau di antara beberapa pilihan, Allah meminta kita untuk sholat istikharah. Saat kita punya hajat, Allah meminta kita untuk sholat hajat agar bisa berdialog dengan Allah. Saat kita terhimpit rezeki, kita diminta Allah untuk sholat duha. Allahumma inna rizqi fis sama' fa'anzilha. Ya Allah, kalau rezekiku di langit, maka turunkanlah. Wa inna fil ardi, kalau masih dalam perut bumi, fa'arijha. Nah, ini kemudian dialog itu tidak hanya dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita pimpin kalau kita di organisasi, tetapi juga dengan Allah. Sering-sering dialog dengan Allah artinya sering-sering menghadap Allah. Di antara cara menghadap Allah adalah dengan sholat. Ya, sering-sering sholat baik wajib, sunnah ataupun yang lain. Ya, tapi jangan kita minta buru-buru menghadap Allah langsung ya. Kita siapnya untuk berdialog dengan Allah dengan cara sholat. Kemudian sabar, tawakal, dan berikutnya adalah keluarga sakinah yang dibangun dengan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tepat pukul 9 sebelum menutup, ini izin untuk mengutip beberapa doa. Yang doa ini alhamdulillah sudah diamalkan oleh Nabi Ibrahim, dan ini kita kutip dari Al-Quran, dan itu menjadi doa-doa kita semuanya. Dan doa-doa ini sudah diamalkan, dan mungkin kita juga sering untuk mendengarnya. Yang pertama adalah doa agar tempat yang kita tinggali, daerah yang kita tinggali itu menjadi daerah yang aman, sentosa, kemudian kita di situ dimudahkan dalam mencari rezeki. Rabbi ja'al hada baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, jadi kita memohon agar tempat daerah, tempat tinggal, lokasi yang kita tinggal ini menjadi tempat yang aman, sentosa. Bapak Ibu bayangkan kalau tinggal Nyon Sewu, kita alhamdulillah di Wonogiri. Kalau kita tinggal di Medan, pintu panjenengan itu betul cukup. Jenengan kasih pintu harus pakai apa? Pagar besi. Ngarepe mesti pakai pagar besi, sehingga ada istilah ini Medan kayak gitu. Karena apa? Ya, tingkat kriminalitasnya tinggi. Gitu. Kalau kita bawa barang ke pasar, mungkin pernah mendengar istilah bajing loncat yang ditaruh-taruh di atas truk, atau di atas pol, itu hilang pendalan. Jadi Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minan tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Niku betul-betul kalau kita bekerja itu ngerasa
nyaman, tenang ibadah, nyaman, tenang kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, itu dalam keadaan nyaman dan tenang juga. Yang kedua, ini agar diberi keturunan yang soleh. Artinya keturunan yang soleh itu tidak hanya anak cucu tetapi juga dzurriyyah. Jadi Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin. Biar anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Kemudian berikutnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa agar semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang selain kita harus ucapkan juga, bahwa ketika kita tertimpa musibah, kita mengalami kesulitan, kita baca doa Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim akan dibakar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpasrah kepada Allah sebaik-baiknya pelindung, dan berpasrah kepada Allah bahwa Allah sebaik-baiknya penolong. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian berikutnya adalah doa mohon ampunan. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami, wali walidayya, dan kepada orang tua kami, walil mukminin, dan kepada orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada saat hari hisab, hari pertanggungjawaban. Ya, kalau yang biasanya Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira, itu doa yang saat ini kita lakukan. Tapi kalau yaumul hisab berarti nanti ibaratnya ketika kita mau dihisab, sudah ada pemutihan untuk dosa-dosa kita. Tinggal nanti ada amalan-amalan baik saja yang diterima. Kalau pemutihan pajak seneng ngerang, apa mulai pemutihan dosa ya Pak. Jadi insya Allah biar kita masuk ke surga Allah min ghairi hisab. Kalau hisab juga hisabnya tidak usah banyak. Jadi tinggal amalan-amalan baiknya saja. Nah, mungkin doa-doa ini bisa kita amalkan karena doa ini dilafazkan oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pengajian dan tawassul bil haq dan tawassul bis sabr pada pagi hari ini kita bisa laksanakan bersama. Semoga Allah pertama memberikan kita ketaatan, kedua memberikan kita kesabaran, dan ketiga menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa tawakal, serta memberikan solusi dari setelah kita tawakal itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada yang kurang berkenan, jika ada yang kurang kesalahan, itu datangnya dari hamba pribadi, dari Pulau Piambak. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh keluarga yang ideal, yang kemudian berhadapan dengan anak, ayah, ibu, anak dan sebagainya, dan contohnya banyak ya. Semoga apa yang menjadi pelajaran pada pagi hari ini dapat kita amalkan sedikit demi sedikit, dan doa-doa yang beliau contohkan juga dapat kita amalkan di keseharian kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.